مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata ala al khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas hadis arba'in yang ketujuh, dan pembahasan kemarin itu belum selesai, maka pada kesempatan malam ini masih hadis yang ketujuh, melanjutkan pembahasan yang bulan kemarin. Sedikit review hadis yang ketujuh dari hadis arba'in An-Nawawi itu berbunyi, An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Dari sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihat bagi siapa? Maka beliau kemudian menjawab, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang awam atau rakyat mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang kita bahas kemarin adalah nasihat bagi Allah. Jadi sedikit review secara singkat. Di antara nasihat bagi Allah itu adalah yang kita lakukan
bahwa kita harus beriman kepadanya dan tidak mensekutukannya. Nggak boleh melakukan kesyirikan, misalkan datang ke dukun, percaya dengan ramalan, atau menyembah selain Allah, meminta-minta kepada kuburan, maka itulah yang menyebabkan kesyirikan. Yang kedua, tidak melakukan pengingkaran terhadap sifat Allah. Yang ketiga, mensifatinya dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan, mensucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Yang keempat, taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Yang kelima, mengakui nikmat yang Allah karuniakan dan mensyukurinya. 5 hal ini sudah kita bahas, dan yang berikutnya akan kita lanjutkan pembahasannya. Yang keenam adalah ikhlas dalam seluruh amal ketaatan. Jadi salah satu syarat diterimanya amal ibadah itu ikhlas. Selain kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul, maka yang kedua adalah ikhlas. Jadi syarat diterimanya amal itu ada 2. Yang pertama adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang telah diajarkan Rasulullah. Dan yang kedua adalah ikhlas. Kalau salah satu dari 2 syarat ini tidak terpenuhi, di mana posisinya? Apakah lurus dengan telinga atau di depan dada? Yang benar mana Pak kira-kira? Kalau kita sholat, lurus telinga atau depan dada? Lurus telinga. Berarti kalau yang di depan dada boleh apa enggak? Boleh-boleh saja, tergantung pendapat siapa yang diikuti. Semuanya bersumber dari Rasulullah. Yang lurus telinga, hadisnya dari Rasulullah. Tapi ini yang dipakai dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang yang takbir lurus dengan, berarti pakai pendapatnya mazhab Syafi'i. Tapi kita nggak boleh kaget atau menyalahkan orang yang takbirnya di depan dada. Ada apa enggak? Ada. Allahu Akbar. Apakah ini benar? Benar. Hadisnya ada? Ada. Tetapi ini adalah pendapat dari mazhab Hambali. Jadi mau posisi di sini sah, mau posisi di sini juga sah. Jadi ini harus ngikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Ketika sendekap misalkan, yang kita lihat kalau seandainya kita mungkin ada yang pernah umroh, itu macam-macam. Ada di antara pusar dan dada. Allahu Akbar. Antara pusar dan dada. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Ada yang akan agak-agak ke kiri. Ini juga mazhab Syafi'i. Ada yang pas di pusar. Allahu Akbar. Atau bahkan di bawahnya. Ini pendapat mazhab Hambali dan Hanafi. Bahkan ada yang nggak sendekap. Allahu Akbar, berdiri biasa. Itu mazhab Maliki. Biasanya aja, sesuai yang diajarkan Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, jadi yang biasanya memutar, biasanya orang-orang sepuh itu muter. Apa itu alasannya kok diputar itu? Hah? Bahkan ketika salam, tangan itu ikut noleh. Padahal yang noleh harusnya kepala. Assalamualaikum warahmatullah. Harusnya gitu toh. Assalamualaikum warahmatullah. Ini tangan ikut. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu nggak ada contoh dari Rasulullah. Jadi nggak usah sampai seperti itu. Okay? Jadi apa yang sudah diajarkan Rasulullah, yang sudah disampaikan oleh ulama, misalkan ada yang lutut, boleh. Kalau mazhab Syafi'i, lutut yang didulukan. Mazhab Hanafi, lutut yang didulukan. Mazhab Hambali, lutut yang didahulukan. Tapi gak boleh menyalahkan orang yang ketika sujud tangannya duluan, karena memang ada hadisnya juga ada. Ini adalah mazhab Maliki. Artinya mau lutut atau tangan duluan itu sama-sama boleh. Mau diem ketika tasyahud atau baru salam, Assalamualaikum, baru noleh warahmatullah, balik lagi Assalamualaikum warahmatullah. Ada tuntunannya, gak boleh ngarang. Itu salah satu syarat diterimanya amal yang pertama.
Makanya ketika kita ibadah harus ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Percuma sholat tapi cuma yang di dalam hati. Kalau yang usolli itu lafat niat, dan hukumnya yang usolli itu sunnah saja. Yang wajib itu yang di dalam hati. Banyak orang yang nggak paham, dikira yang wajib yang disebut niat itu usollinya. Kalau nggak pakai usolli tidak sah, padahal tidak begitu. Jadi usolli itu hukumnya sunnah, dilakukan sebelum takbiratul ihram. Sunnah. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Hukumnya sunnah. Seandainya ada yang tidak pakai, ditinggal itu ketika Allahu Akbar, selama lafaz Allahu Akbar harus dalam hatinya ngeretek, dilintaskan, saya sholat fardhu duhur, ini yang wajib. Allahu Akbar, itu yang banyak tidak faham, bahkan dikira usolli itu yang wajib. Bahkan di pondok-pondok pesantren ada yang sampai diulang-ulang, usolli, orang yang was-was itu usolli sampai imamnya selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru selesai usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Iku repot iku. Ada dalam diri kita penyakit was-was, itu merepotkan nanti. Jadi yang pertama adalah ittiba'ur rasul, ikut sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhlas dalam seluruh amal ketaatan. Percuma sholat kita itu sudah mirip dengan Rasulullah, bacaannya juga sefasih Rasulullah, tapi kalau niatnya tidak ikhlas, ditolak oleh Allah. Dan yang keenam adalah mengajak umat manusia melakukan hal-hal yang tadi disebutkan semuanya. Maka itulah yang disebut dengan nasihat bagi Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua adalah nasihat bagi kitabnya. Sebelum saya lanjutkan ke yang kedua, sampai di sini dari keterangan saya, ada yang mau ditanyakan? Monggo Bah, silakan Bah. Sholat itu dia hanya batin. Apakah itu sah? Jadi aliran kebatinan ya. Sholatnya cuma di batin. Ingat, dalam sholat itu ada 3 rukun. Ada rukun kolbi. Kalau rukun kolbi, kalau rukun fi'li, gerakan-gerakan seperti berdiri, rukuk, sujud, duduk, tasyahud. Kalau rukun qauli itu ucapan, dan ini harus diucapkan, gak boleh dibatin. Karena kalau yang dibatin itu hanya yang niat itu. Kalau rukun qauli harus diucapkan, minimal terdengar oleh telinga. Apa saja rukun qauli? Ada 5. Yang pertama itu harus bersuara, minimal terdengar oleh telinga kita. Allahu Akbar. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Gak boleh cuma dibatin, atau cuma gerak di bibir tapi nggak ada suaranya, tidak terdengar oleh telinga, nggak boleh, karena ini termasuk rukun qauli. Jadi harus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, telinga kita minimal yang terdengar. Yang ketiga, ketika tasyahud itu dibaca juga. Yang keempat, sholawat. Yang kelima, salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, ini wajib yang pertama, sedangkan yang kedua hukumnya sunnah. Jadi kalau sudah salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, terus habis itu ngentut, belum sempat salam kedua, itu sah. Kenapa? Yang wajib adalah salam pertama, sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Bisa dipahami, Bah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ada pertanyaan? Lanjut? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah nasihat bagi kitabnya. Jadi kitab sebenarnya itu ada 104 kitab-kitab yang diturunkan kepada
nabi dan rasul itu ada 104. Di antara 104 ini ada yang wajib diketahui, di antaranya 4. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan di antara 104 termasuk yang 4 ini semua kandungannya ada dalam Al-Quran. Satu Al-Quran yang 30 juz itu kandungannya semuanya ada dalam surat Al-Fatihah, ya. Tema-temanya itu ada di Al-Fatihah semuanya. Al-Fatihah itu semuanya kandungannya ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim kandungannya semuanya ada di huruf ba-nya. Sedangkan huruf ba ada di titiknya, sampai seperti itu para ulama itu. Makanya kalau kita melakukan sesuatu kan dianjurkan untuk membaca basmalah. Mengucapkan basmalah itu hukumnya apa? Apa hukumnya? Mengucapkan basmalah hukumnya? Kalau wajib berarti kalau kita duduk tadi nggak baca basmalah dosa. Apa kira-kira? Jadi hukum membaca basmalah itu ada 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Kapan membaca basmalah wajib? Ketika kita sholat, karena di dalam sholat ada surat Al-Fatihah, dan dalam surat Al-Fatihah ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, harus dibaca. Kalau nggak dibaca Bismillahirrahmanirrahimnya berarti Al-Fatihahnya tidak lengkap. Kalau Al-Fatihahnya tidak lengkap, rukunnya juga tidak lengkap, otomatis sholat tidak sah. Itu wajib. Yang kedua, ada kalanya sunnah. Ketika kita melakukan perkara sunnah, mau ngaji, ayo kita awali dengan basmalah, sunnah. Ada kalanya mubah. Contohnya apa? Mindah meja, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diniatkan zikir dapat pahala. Tapi kalau hanya asal mengucapkan, mubah. Dikerjakan enggak pahala, dikerjakan ditinggal ya enggak dosa. Ada kalanya makruh. Kalau misalkan kita melakukan perkara makruh, nyabut uban, Bismillahirrahmanirrahim, makruh. Atau rokokan, Bismillahirrahmanirrahim, itu makruh. Jadi nggak usah bismillah kalau rokokan, ya. Perkara makruh kok pakai bismillah itu nggak boleh, ya. Termasuk haram hukumnya membaca basmalah ketika kita melakukan hal yang diharamkan. Nyuri sandalnya orang, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berkah. Nggak boleh. Nerobos lampu merah, ke anak polisi, Bismillahirrahmanirrahim, loh haram itu. Jadi ada kalanya hukumnya itu berubah membaca basmalah itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi nasihat bagi kitab-kitabnya yaitu mengimani bahwa kalam Allah tidak serupa dengan kalam makhluk. Yang pertama. Yang kedua, mengimani bahwa tidak ada seorang pun mampu membuat semisal Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah sudah memberikan tantangan kepada siapapun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu dengan kehebatan Quran, dengan mukjizatnya Al-Quran, wis ajak teman-temanmu, ajak semuanya untuk membuat semisal Al-Quran, 1 ayat saja. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat 1 ayat dari Al-Quran. Karena apa? Ya, Al-Quran itu memang firmannya Allah, wahyu. Jadi nggak ada sampai sekarang yang bisa menjawab tantangan Allah di dalam Al-Quran untuk membuat 1 ayat. Ada yang nyoba, namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini mengaku nabi, terus nyoba membalas tantangan dari Allah untuk membuat 1 surat. Ternyata membuat surat namanya itu Al-Fil, gajah. Kalau Al-Fil dalam Al-Quran kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kan gitu sampai selesai. Nah kalau Al-Fil buatan Musailamah Al-Kadzab itu beda, modelnya kayak Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah kan Al-Qari'ah mal gajah. Apa itu gajah? Gajah adalah binatang besar yang mempunyai telinga yang besar dan mempunyai ekor. Ya gak masuk, gak ada maknanya.
Jadi tantangan Allah untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran untuk membuat satu ayat dari Al-Quran saja, nggak ada yang bisa sampai detik ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Makanya kita harus iman bahwa nggak ada seorang pun mampu membuat semisal Al-Quran. Juga kita harus mengagungkan Al-Quran. Ini yang kadang-kadang kita agak lalai. Habis baca surat Yasin pas tahlilan, Yasinnya diletakkan di lantai, nggak boleh. Gak boleh meletakkan Yasin tahlil di lantai. Kenapa? Di buku Yasin tahlil itu ada apa? Ada Yasin. Surat Yasin itu Al-Quran. Bahkan sebenarnya tidak hanya surat Yasin. Di situ ada doa-doa. Bahkan ada surat-surat yang lain kadang-kadang. Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Makanya jangan membiasakan meletakkan di bawah. Kalau bisa ada kardus baru diletakkan di atasnya. Atau ada meja, letakkan di atasnya. Kita harus mengagungkan ayat-ayat Al-Quran. Gak boleh meskipun ada satu lembar terus kita injek, niatnya menghina, murtad langsung itu. Bahkan bagaimana caranya ketika ada Al-Quran yang sudah rusak, sudah dimakan rayap, cara mengamankan gimana? Kalau dibiarkan ya nanti malah kena angin, keinjek orang. Caranya dengan cara yang tersembunyi, jangan sampai dibakar terus diviralkan, akhirnya di framing yang berbeda. Wah, ada orang membakar Al-Quran, padahal ini tujuannya untuk menyelamatkan karena Al-Qurannya sudah rusak, dibakar terus dibuang. Apa namanya? Kan kalau dibakar kan masih item-itemnya kan sampai nggak ada. Itu cara untuk menyelamatkan dan mengagungkan Al-Quran yang sudah rusak. Jadi membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar dan baik serta khusyuk ketika membacanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran harus sesuai, karena kalau panjang pendeknya salah itu artinya sudah beda. Contoh Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Kita baca Allahu Akbar itu artinya apakah Allah Maha Besar? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai hak, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau pakai hak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala kematian bagi Allah. Bahaya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu kalau pakai tasdid iya. Kalau nggak pakai tasdid iyyaka na'budu wa, hanya kepada mataharimu kami minta pertolongan. Coba, hanya kepada mataharimu kami menyembah dan minta pertolongan. Loh, bahaya. Dan banyak ya contoh-contoh yang menyebabkan maknanya itu berbeda. Apalagi kalau jadi imam. Jadi imam itu nggak sembarangan, harus dipilih yang benar-benar bacaannya paling bagus. Yang dipilih harus benar-benar dia faham tentang ilmu fikih. Bukan karena dia takmir masjid, bukan karena dia pemilik masjid atau musola, bukan karena dia yang paling sepuh, bukan karena dia pernah berangkat haji lalu langsung ditunjuk jadi imam. Enggak, bukan dilihat dari itunya. Tapi apa yang dilihat? Faqih, dia faham ilmu fikih. Seandainya batal, dia harus keluarnya gimana. Ketika baca Quran, dia ngerti yang panjang, yang pendek, yang mana. Harus fasih membaca Al-Quran. Baru kalau misalkan dia sama-sama alim, sama-sama Qurannya bagus, baru dilihat siapa yang lebih tua. Kok umurnya sama, baru dilihat lagi siapa yang pertama tinggal di situ. Kok sama-sama tinggalnya bareng, dilihat mana yang disenangi oleh jamaah. Yang lebih ganteng yang mana? Biasanya kan jamaah senang yang ganteng ya. Yang lebih ganteng ternyata pengaruh. Kok sama-sama ganteng, dipilih yang paling sabar mana. Caranya gimana Ustadz lihat yang paling sabar? Biasanya orang paling sabar istrinya 2, sering diomelin di rumah ya, wis terlatih. Oh, istrinya 2, ini lebih berhak jadi ain, itu nggak bisa. Nah, jangan dipilih kayak gitu itu. Atau panjang pendeknya salah, harusnya
ditasydid misalkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak boleh kita ikut imam itu, harus mufarokoh alias memisahkan diri dari imam. Loh, bacaan imam panjang pendeknya salah, saya pisah dari imam. Dalam hatinya harus kayak gitu, sholat sendiri. Kalau kita ikut kepada imam, ya batal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus membenarkan semua yang ada dalam Al-Quran. Jadi nggak boleh kita ragukan apa yang diceritakan di masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang dalam Al-Quran itu semuanya benar. Makanya yang biasanya tahlilan kan biasanya baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gak boleh kita meragukan, benar semuanya. Kalau seandainya kita, loh kok kayaknya salah, pikiran kita yang salah, gak nyambung, bukan Qur'annya. Ustadz, di Al-Quran itu disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah ini ada orang-orang sudah sholat tapi maksiat terus. Bukan ayat Qur'annya yang salah, tapi dia ketika sholat mungkin dia salah. Apakah rukunnya sudah terpenuhi, apakah kehusukannya sudah terpenuhi, bisa jadi dianya ketika ngamalkan sholat yang salah. Jadi bukan ayatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan berusaha memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Dan kita nggak bisa cuma membaca terjemahan kemudian kita amalkan, kita simpulkan, kita amalkan, nggak bisa. Butuh orang yang faham untuk menjelaskan kepada kita, karena kita kan bukan ahli Quran semuanya. Oke? Jadi kita butuh ulama, butuh kiai yang apa? Bisa menyampaikan, memberikan penjelasan tentang Al-Quran. Gak boleh Al-Quran itu dibaca terjemahannya kemudian kita simpulkan sendiri terus kemudian kita amalkan, justru bisa sesat. Kita tafsirkan sendiri, bahaya. Justru diingatkan oleh Rasulullah, man fassarul Quran bi ra'yihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri secara sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Makanya kalau kita belajar Al-Quran, belajar hadis, minimal ada orang yang ahli yang bisa menjelaskan kepada kita. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Makanya akhirnya ketika kita sholat ada istilah mazhab, itu karena kita manut pada ulama mazhab itu yang menyampaikan kepada kita, sehingga kita tidak salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan sampai di sini, di poin kedua, nasihat bagi kitabnya, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Ada? Tidak apa? Masa bodoh. Penyakit lah. Oh, jadi ada orang yang wis masa bodoh gitu ya, nggak usah dipahami Al-Quran, nggak usah dipahami gitu misalkan, hadis nggak usah dipahami. Kalau Al-Quran dan hadis tidak dipahami, terus dia petunjuknya pakai apa? Ya justru tambah nyeleot bah ya. Karena apa? Al-Quran itu adalah petunjuk kita, sumber utama itu Al-Quran. Tapi meskipun sumber utama Al-Quran, nggak boleh kita nelan mentah-mentah. Gak boleh kita telan mentah-mentah, butuh perantara yang orang itu faham kemudian menyampaikan kepada kita. Ibaratnya ada galon, kita mau minum, apakah langsung kita minum dari galon? Enggak, tapi butuh gelas.
galonnya diletakkan di gelas, diisi, baru gelasnya diminum. Nah, gelas itu ulama. Jadi kalau ada pernyataan masa bodoh, nggak perlu kita mikir-mikir masalah Al-Quran dan hadis, justru malah dia nggak punya petunjuk yang bisa diikuti, malah sesat nanti. Ada pertanyaan yang lain? Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah nasihat bagi Rasulnya. Kalau ada pertanyaan, jumlah Nabi dan Rasul itu berapa seluruhnya? Jumlah Nabi dan Rasul seluruhnya berapa? 124.000. Di antara 124.000 itu ada 313 Rasul. Di antara 313 Rasul itu ada yang wajib diketahui 20 Rasul pilihan karena kesabarannya, karena keuletannya, yang disebut dengan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dan di antara 5 ini yang luar biasa, yang terbaik adalah Rasulullah. Makanya Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Ketika Rasulullah mau Isra Mi'raj, beliau Rasulullah itu masih ngimami para nabi dan para rasul. Yang ngimami siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah membenarkan risalah Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan, kita benarkan. Mengimani semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Contohnya Abu Bakar sampai mendapatkan gelar As-Siddiq. Kenapa? Membenarkan kejadian Isra Mi'raj. Rasulullah itu Isra Mi'raj cuma sebagian malam, sebelum subuh sudah nyampe. Padahal Isra Mi'raj itu kan perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke Sidratul Muntaha, cuma ditempuh dalam sebagian malam saja. Seharusnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau seandainya kita naik onta VIP yang paling cepat ontanya itu 6 bulan. Lah iki cuma sebagian malam. Akhirnya ketika nyampe di bumi, ketemu dengan Abu Jahal dan Abu Lahab dan kawan-kawan. Dari mana kamu Muhammad? Ya dari Isra Mi'raj. Loh, Isra Mi'raj itu apa? Ya jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke baliknya sebelum subuh. Walah, bohong Muhammad ini. Muhammad sudah gila. Akhirnya orang-orang yang keimanannya itu masih ragu-ragu tambah murtad lagi. Nah, ini kesempatan akhirnya dipakai oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, datang ke Abu Bakar untuk ngomong, Muhammad sudah mulai gila. Dia mengaku bahwa melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, kemudian ke Sidratul Muntaha, katanya ketemu Allah, kemudian balik sebelum subuh. Ternyata Abu Bakar itu mengatakan, apakah itu disampaikan oleh Muhammad? Ya, kalau memang itu yang disampaikan oleh Muhammad, lebih besar dari itu, saya percaya. Wah, dibenarkan. Akhirnya dapat julukan Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan Rasulullah SAW. Yang ketiga, harus mentaati Rasulullah, menjauhi larangannya. Ya dari hadis-hadisnya. Oh, dilarang minum minuman keras, ya sudah kita ikuti. Oh, kita dianjurkan sholat sunnah, ayo kita lakukan sholat sunnah. Membela dan mendakwahkan ajaran Rasulullah, ya, membela dan dengan nyebar info, ayo monggo bagi yang longgar, itu namanya dakwah. Dakwah itu nggak harus yang ngomong saudara-saudara sebangsa dan setanah air, enggak, ya, nge-share info, monggo para jamaah bagi yang longgar ba'da maghrib ditunggu ada pengajian rutin. Itu dakwah. Cara dakwah orang-orang itu beda. Kalau penceramah ya bisa dengan ceramahnya,
Kalau dia nggak bisa ceramah, bisa dengan akhlaknya. Ngelihat sampah diambil dimasukkan, itu dakwah. Terus dilihat oleh anak kecil, ditiru, dakwah itu. Makanya Islam ini tersebar di Indonesia menjadi agama mayoritas karena ulama-ulama ketika berdakwah ngikuti adat kebiasaan yang ada di Indonesia pada waktu itu. Wali Songo, orang-orang Indonesia pada waktu itu senangnya ngumpul-ngumpul, tapi isinya main kartu, mabuk-mabukan, judi. Tetap ngumpul-ngumpulnya dibiarkan, tapi diisi dengan cara beda. Ayo tetap ngumpul-ngumpul, kita isi dengan zikir, kita isi dengan sholawat, kita isi dengan doa bareng. Makanya ada istilah yasinan, tahlilan, sholawatan, manakiban. Tapi minum-minumannya dibuang, diganti makan. Jadinya berkatan waktu pulang. Jadi hasil dakwanya Wali Songo. Dulu senangnya dengan wayang, dipakai sarana dakwah wayang itu. Tidak langsung dikatakan syirik, enggak. Lah kalau modelnya kayak gitu cara dakwahnya, ini syirik, ini kafir, bisa-bisa Islam jadi minoritas. Tapi kalau cara masuknya itu lembut, makanya akhirnya mudah diterima. Wayang tetap dipakai sebagai sarana dakwah, cuma nama-namanya diganti. Mungkin istilahnya dengan agama-agama mereka diganti dengan nama-nama sahabat, akhirnya dikenalkan secara tidak langsung. Ada yang main apa itu namanya, gamelan, ya. Orang-orang kan masih seneng pertunjukan gamelan, gak ditarik tiket. Tapi syaratnya untuk mengikuti pertunjukan gamelan suruh membaca 2 kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, boleh masuk. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, boleh masuk. Nah ketika sudah masuk semuanya dikasih tahu, kalian sudah membaca 2 kalimat syahadat, itu menunjukkan kalian sudah masuk agama Islam. Gitu caranya, lembut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Jadi nggak boleh justru kita berkawan atau berteman dengan orang yang benci Rasulullah. Ya kita musuhi musuhnya Rasulullah. Mengagungkan dan memuliakan Rasulullah, ya. Misalkan sebentar lagi ini masuk Maulid Nabi. Salah satu bentuk pengagungan biasanya masjid-masjid mengadakan maulidan, ya, mulutan istilahnya, sholawat. Itu bentuk pengagungan kepada Rasulullah, gak apa-apa, boleh. Sholawat, makan bareng, dikasih ceramah, ngundang ustadz, bagus, gak apa-apa, boleh. Itu bentuk pengagungan kepada Rasulullah. Jadi jangan cuma sholawatan tok, mulutan tok, tapi hidupkan sunnahnya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku, kata Rasulullah. Siapa yang mencintaiku, maka nanti akan berkumpul denganku di surga. Itu tentang nasihat bagi Rasulnya. Yang berikutnya, nasihat bagi pemimpin kaum muslim. Pemimpin itu selama ada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, kita manut meskipun kita nggak nyoblos dia, ya. Jadi misalkan ada pemilu, pilihan kita kalah, mau nggak mau yang dilantik si ini harus taat, ya, karena dia adalah pemimpin yang sah. Seandainya ada aturan-aturan dan aturan itu baik untuk negara kita, ikuti. Jangan sampai loh saya nggak nyoblos itu, bukan presidenku, nggak boleh. Ya, kalau sudah sah maka ikuti. Kalau seandainya pengen mengkritik boleh, tapi dengan cara yang baik, bukan menghujat dengan kata-kata yang buruk. Woi pemerintah ini, nyebut nama-nama yang kasar, kata-kata kotor, itu contoh yang salah. Banyak kan di YouTube itu mengatakan ini sebagai binatang dan lain sebagainya. Sing mengatakan ulama, bukan ulama kayak gitu itu, ya, gak kayak gitu ulama. Wong Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun, Allah mengingatkan,
sampaikan dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik. Itu kepada Fir'aun. Lah kalau di negara kita kan nggak ada yang ngaku-ngaku Tuhan, ya malah kita habisi dengan kata-kata kotor. Itu cara yang salah. Jadi kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan cara yang baik. Amar ma'ruf dengan cara yang baik, nahi mungkar dengan cara yang baik. Nahi mungkar tapi dengan kekerasan, akhirnya muncul kemungkaran-kemungkaran yang baru. Itu juga cara yang salah. Yang keempat, nasihat bagi orang-orang awam. Nah, untuk orang-orang awam yang mungkin dia bukan ulama, ya kayak kita-kita, maka kita ngasih petunjuk. Dia nggak tahu caranya sholat, ya kita ajari. Dia masih belum istiqomah ke masjid, ya kita ajak istiqomah. Masjid boleh ngadakan kegiatan-kegiatan. Oh, setiap minggu pagi kita sarapan bareng habis sholat subuh, siapkan kopi, boleh. Dan boleh kegiatan untuk memakmurkan masjid. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan lain, uang sendiri bawa. Kecuali kalau di masjid ini ada kotak infak khusus, infak untuk kemakmuran masjid, infak untuk kegiatan sosial, ya, untuk duafa, untuk yang sakit, boleh diambilkan dari kotak infak khusus itu. Tapi kalau nggak ada ketentuan seperti itu, hanya untuk kotak infak masjid, nggak boleh, hanya untuk dipergunakan kemakmuran masjid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo, kalau ada pertanyaan, monggo. Cara yang paling mengatasi keramaian jamaah anak-anak itu, makanya tadi kan juga Ustaz kan tahu sendiri. Iya. Cara mengatasinya paling ampuh itu gimana? Ya. Cara mengatasi ramenya anak-anak, sebenarnya yang dianjurkan ke masjid itu ada usianya. Anak-anak itu usia 7 tahun baru dianjurkan ke masjid. Kenapa? Usia 7 tahun itu sudah dianggap tamyiz. Dia ngerti kalau rame di masjid itu nggak boleh. Dia ngerti bahwa kalau di masjid itu harus tertib. Tapi ketika kita melihat ada anak-anak rame, jangan dibentak. Kita harus bersedih kalau misalkan masjid kita kok gak ada anak-anak guyon, gak ada anak-anak lari, karena anak-anak itu nanti yang akan jadi kader kita, akan jadi pengganti kita. Makanya kita harus bimbing mereka, diingatkan. Mungkin sebelum kita sholat ada anak-anak yang belum itu, anak-anak mohon untuk tertib, jangan pakai kata-kata negatif. Anak-anak jangan rame, jangan. Anak-anak mohon tertib, kata-katanya positif kan? Jangan rame, seakan-akan anak-anak pembuat rame. Jangan. Anak-anak bagi yang nggak yang rame silahkan di luar, jangan. Anak-anak mohon untuk tertib, diatur softnya. Kalau bisa, misalkan anak-anaknya kok pancet, namanya anak-anak, kita pisah. Di sebelah sini yang dewasa, sebelah sini dewasa, anak-anak, dewasa, anak, ayo sini, gitu loh. Dan itu sebenarnya kewajiban orang tua, bukan cuma anak-anaknya tok yang ke masjid. Orang tuanya tetap rokokan, nonton film di rumah, ngopi-ngopi, jangan. Anak ke masjid dampingi orang tua, sehingga apa? Biasanya kalau ada orang tua gak berani anak-anak itu. Nah, kesalahannya itu di situ. Anaknya disuruh ke masjid, orang tuanya rokokan, itu yang salah. Jadi tetap kita bimbing, minimal ya diingatkan ketika kita mau sholat, dan kita pisah. Jadi boleh dewasa, anak-anak, dewasa, anak-anak, dewasa, anak-anak, kan nggak bisa. Oh, tadi ngumpul kok di situ rame, wong saya di belakang sini, sopo iki? Ya gak husuk juga memang. Ya tapi kita harus bareng-bareng, pelan-pelan, jangan sampai diusir. Kalau diusir nanti jadi trauma, ocok nanti ono iku dimarahi. Nah, monggo Bu Tanti, sudah habis satu. Ada waktu sedikit untuk setelah sholat. Habis selesai sholat, ini pilihannya zikir apa sholat sunnah dulu. Kalau sholat sunnah itu nggak bisa dilakukan sambil jalan. Zikir bisa dilakukan sambil jalan. Kok memang kita buru-buru harus segera berangkat, ya?
ada pilihan zikir apa sholat? Sholat dulu, sholat sunnah. Habis itu zikirnya di jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh. Kalau kita zikir kemudian pulang, eman sholat sunnahnya. Karena apa? Sholat sunnah itu bisa menyempurnakan sholat wajib. Sedangkan zikir tak bisa. Zikirnya lakukan sambil jalan. Boleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, Allahumma antas salam, sampai di perjalanan selesai. Itu. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.